Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sehat nggih? Ya, sehatnya orang tua. Ya, alhamdulillah. Ini kita di lokasi berbeda, Prof. Oh. Tadi sempat jalan pagi nggih, Prof. Oh, terus. Kalau itu sih itu bagian dari iman. Bagian dari iman nggih. Iya, jadi saya merasa kalau saya nggak berolahraga, saya merasa mengkhianati iman. Oh, menarik nggih, Prof. Jadi bukan hanya tentang kesehatan fisik saja berarti ya, Prof ya? Ya, sekarang kalau Anda diberi hidup terus nggak dijaga kesehatannya, gimana dong? Nggih. Emang hidup yang bikin Anda. Jadi mesti kita jaga, dan itu menjadi bagian dari iman. Oh, nggih. Jadi orang yang imannya kurang itu orang yang merusak dirinya. Ya kan? Benar kan? Nggih. Salah satu tanda beriman menjaga Olahraga. anugerah dari Tuhan gitu Iya ya dong. kira-kira, Prof. Iya, kira-kira begitu. Nggih. Oh iya, nggih, Prof. Tadi gimana perjalanannya ke sini, Prof? Nggak hujan hari ini, padahal saya sebelum ke sini baca BMKG kan. Oh, nggih. Nah, seperti saya ini bilang sama Wahyu, tolong dong buka BMKG. Karena hari-hari ini kan banyak ramalan terjadi hujan deras, angin ribut, ya enggak. Nah, saya selalu gitu. Dan ini kan hari-hari sebenarnya hujan di mana-mana kan, menurut BMKG. Tapi saya tadi kesini nggak hujan, mungkin nanti siang. Ini udah mulai mendung sih, Udah Prof. mulai mendung ya. Gimana ini tuh, Prof, untuk menyikapi cuaca? Kan rentan penyakit, Prof. Kalau Iya, seperti ini. iya, karena cuaca buruk itu mempengaruhi sekali. Ya, saya kira olahraga itu salah satu menjaga kesehatan tubuh lah. Makan yang cukup ya, jangan kurang makan nanti karena nanti kemasukan angin. Kalau kemasukan angin nggak apa-apa, kalau kemasukan setan wah bahaya tuh. Olahraga rutin ya, Prof ya, tiap hari ya? Alhamdulillah bisa rutin ya. Oh iya, Prof. Oh, kaitannya dengan kesehatan fisik, Prof. Tapi mungkin kita lebih ke kesehatan batin gitu, Prof ya. Jadi memang beberapa ataupun saat-saat ini itu memang rentan dengan fenomena kesehatan mental ataupun masalah kebahagiaan, Prof. Jadi kayak kebahagiaan ini seolah hal yang sangat langka sekali sekarang, Prof. Sehingga banyak obrolan, perbincangan ataupun buku-buku yang kaitannya dengan kebahagiaan yang banyak dicari itu, Prof. Nah, mungkin sebelum kita ke situ ya, Prof. Bagi Prof Musa sendiri nih, secara filosofis apa itu kebahagiaan itu, Prof? Yang jelas bukan materi ya. Nggih. Karena kalau kita mengejar materi, kita hanya menemukan kekosongan. Nggih. Karena materi itu kan sebenarnya wujud dari sebuah ide, sebuah jiwa. Kalau nggak ada jiwa, nggak ada ide, kan nggak ada materi. Jadi ukuran kebahagiaan itu bukan materi. Meskipun materi itu ikut memengaruhi. Gimana kalau orang nggak punya apa-apa, bisa bahagia dari mana? Ya kan? Tapi ada memang peranan materi, tapi bukan yang utama. Gitu. Jadi kebahagiaan, kalau kita bicara kebahagiaan, maka sebenarnya ukuran utamanya bukan hanya materi, tapi fenomena di balik materi itu yang menurut saya lebih penting. Orang mengajar materi untuk apa? Kan mengajar kekosongan, karena materi itu kan pada akhirnya kosong kalau kita mau kejar itu. Memang sekarang kehidupan modern ini itu ukurannya anak-anak muda sekarang kan ukurannya sebuah fisik ya. Tapi kan itu menjadi kesombongan fisik, nggak ada artinya kan kesombongan yang bersifat fisik itu. Karena yang fisik itu akan hancur kan. Kalau kamu sombong terhadap diri kamu karena kamu ganteng, apa gunanya gitu? Ganteng itu penting ya, tapi kan bukan ukuran satu-satunya manusia di fisiknya. Nah itu saya kira kalau kita bicara kebahagiaan itu ukurannya harus lebih dalam. Ya, bukan ukurannya itu yang dangkal. Nah, itu yang harus dikembangkan sekarang, mencari kebahagiaan yang mendalam itu apa dalam hidup ini. Nah, yang mendalam itu kira-kira seperti apa? Ya kebahagiaan rohani.
Sekarang manusia itu hakikatnya apa, Pak? Hamba atau ciptaan? Iya, tapi kan dia makhluk rohani, bukan makhluk materi toh. Dia bukan binatang kan. Nah, harus dicari yang paling fundamental dari manusia itu apa. Orang sering menyebutkan yang rohani. Nah, kebahagiaan rohani mestinya ukurannya, bukan kebahagiaan fisik. Nah, kalau orang bicara kebahagiaan rohani mesti mencari yang lebih jauh lagi, yang lebih utama. Nah, itulah kemudian yang harus dicari, kebahagiaan tentang yang paling utama itu. Bukan kebahagiaan yang sebenarnya sesuatu yang hanya bermakna sebentar terus hilang. Bukan kebahagiaan yang seperti kenikmatan makan minum itu yang hanya memenuhi rasa yang nikmat waktu jangka yang pendek. Tapi kan kita mencari kebahagiaan, mencari sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang memberikan kenikmatan, tapi dalam jangka yang panjang, bukan yang pendek. Kalau yang pendek itu hanya menyentuh soal fisik. Iya kan? Kalau kamu misalnya makan, berapa lama sih nikmatnya makan itu? Kan hanya sebesar tenggorokan saja. Setelah lewat tenggorokan kan sudah hilang kan? Jadi pendek sekali. Jadi kita mesti kalau mencari kebahagiaan yang paling dalam, ya kebahagiaan rohani, kebahagiaan jiwa, kebahagiaan spiritual. Nah, kira-kira Prof, berarti bisa dikatakan kalau kebahagiaan itu lebih kepada rohani, Prof. Nah, kira-kira untuk menjaga ataupun terus memupuk kebahagiaan rohani ini seperti apa, Prof? Apa kira-kira bekal yang perlu untuk disiapkan, Prof? Iya, yang perlu disiapkan adalah pemahaman tentang rohani itu sendiri. Kalau dia mencari kebahagiaan rohani tapi nggak tahu rohani itu apa kan? Berarti kan dia omong doang gitu kan? Dia tidak tahu apa itu rohani, gitu. Gimana? Kalau dalam hal ini pemahaman, misalkan apakah di sini berperan besar kira-kira pemahaman agama untuk rohani? Agama salah satu dari kehidupan rohani kan. Tapi bukan hanya agama saja kan. Cinta itu juga, cinta kasih itu juga satu kebutuhan rohani. Ya. Cuma cinta kalau didasarkan kepada agama menjadi lebih rohani lagi kan. Itu. Jadi saya kira kita harus mencari makna rohani itu harus dari dalam, dari sesuatu yang mendalam, jangan sesuatu yang memfisik. Nah, itu orang juga kadang-kadang nggak tahu sih. Orang bisa rohani, tapi apa sih rohani yang asal usulnya roh itu? Itu apa? Itu susah kalau nggak tahu. Kalau Prof Musa sendiri ini untuk menjaga rohaniyah itu seperti apa, Prof? Kalau saya, karena background saya itu pendidikan agama, dan kalau kita bicara rohani, mestinya kita bicara mengenai konsep agama. Tentang ruh, ya kan? Kalau kita pelajari umpamanya di Al-Quran, kan orang diberi ruh itu kan setelah bentuk manusia sempurna dalam kandungan ibu, yaitu 4 bulan. Ya, kemudian diberikan ruh. Ruh itu kalau bahasa agamanya fatangfuhu fihi min ruhi. Ya, jadi ditiupkan, tapi kan bukan roh itu angin gitu kan, ya, bukan angin dari Tuhan terus ditiupkan dan dari manusia terus manusia hidup. Jadi ini diskusi filsafat yang paling dalam itu roh itu ya. Jadi di sini mungkin kalau kita mau bicara yang lebih mendalam, kita mesti bicara secara khusus tentang roh. Ya, roh itu apa? Coba roh itu apa? Apa Anda tahu enggak roh itu? Dan kalau kita melihat dari pemikiran-pemikiran Islam, maka roh itu sebenarnya bukan yang menyebabkan manusia hidup. Karena yang menyebabkan manusia hidup itu adalah air. Ya. Roh itu yang menyebabkan manusia itu bisa memimpin. Roh itu yang menyebabkan manusia itu bisa membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Ya.
Roh itu sebenarnya yang menjadi inti hakikat manusia itu roh. Nah, alat yang dipakai roh adalah jasmani, jasad. Dia sebenarnya alat dari rohani. Ya. Terus di situ di samping ada alat rohani, kemudian ada rohani, ada subjeknya di situ. Karena roh itu kan diberikan kepada siapa? Pada manusia. Jadi di situ ada nafas, ada diri. Nah, ini pembahasannya itu pembahasan akademik ya. Tapi saya selalu menghindari pembicaraan kayak gitu karena audiens kita kan bukan audiens di kelas yang jadi, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa roh itu adalah suatu potensi yang ada dalam diri manusia yang memimpin dirinya. Anda tahu nggak kepemimpinan apa yang ada dalam dirimu? Bisa dimengerti nggak? Masih meraba-raba sih, Prof. Ya, tapi kan kamu sebagai manusia kan diberi kekuatan untuk membedakan segala macam. Yang itu alatnya adalah akal, taruhlah ya. Tapi ini harus disatukan dengan kekuatan yang bisa memimpin akal, karena akal kan bisa dipimpin oleh setan. Orang yang membunuh itu banyak peristiwa-peristiwa sekarang ini yang kita sering dengar, mutilasi itu. Mutilasi itu pakai pikiran nggak? Iya, pakai pikiran pasti. Pakai pikirannya mungkin mendalam juga, toh. Bagaimana dia? Rencananya, strateginya, teknisnya gimana juga. Ya itu pikiran, tapi pikiran yang dipimpin oleh orang serang mengatakan hawa nafsu atau setan atau kekuatan jahat, ya. Bahkan orang mengatakan bahwa setan itu kalau membunuh nggak pakai mutilasi. Itu satu pikiran yang sudah dahsyat lah. Itu pikirannya nggak benar. Nah itu Prof, yang sekarang ada beberapa kajian juga kaitannya dengan generasi muda hari ini. Itu kita tidak bisa mengeksplor diri sendiri itu tadi, Prof, jati diri itu sendiri, karena banyak terdistraksi, terganggu oleh gangguan-gangguan luar seperti itu, Prof. Nah, dan salah satu gangguannya itu adalah perkembangan teknologi ternyata, Prof, atau media sosial. Nah, tapi kalau sebelum saya menanyakan itu, Prof, kira-kira kalau Prof Musa sendiri melihat perubahan ataupun perkembangan kemajuan teknologi, bahkan alat-alat tools ini seperti apa? Apakah memang ini ya diikuti ataupun memang ya sudah justru diberdayakan atau seperti apa, Prof? Iya, orang kan yang hidup di zaman sekarang kan nggak mungkin toh meniadakan teknologi informasi dengan segala macam peralatannya yang canggih, kan nggak bisa. Tapi persoalannya kita jangan menghamba kepada teknologi itu, karena teknologi itu kan produk dari manusia. Kita harus bisa mencari kedalaman makna diri manusia itu menggunakan ilmu pengetahuan dan juga mungkin teknologi, tapi untuk memahami ke dalam. Jangan sampai kemudian teknologi itu menghancurkan dari dalam, artinya kita lalu mengabdi kepada teknologi. Sekarang kan saya tidak tahu itu yang IT yang mana itu yang sekarang lagi apa, itu kalau orang mau bertanya itu kan ada mesin apa itu yang bisa memberi jawaban lebih canggih. ChatGPT biasa. Nah, bahasa gitu kayak gitu ya. Dan itu jawabannya canggih betul gitu. Betul. Nah, kita sekarang harus melihat bahwa semua teknologi ini produk dari manusia. Jadi kita boleh memahami, menggunakan teknologi itu, tapi tidak boleh menghancurkan kemanusiaan kita. Ya, itu menurut saya bahwa kita boleh mempelajari apa saja, tapi yang lebih penting adalah mempelajari diri kita sendiri. Apakah diri kamu? Kalau kita nggak mengetahui diri kita, sementara kita hanya tahu teknologi, terus untuk apa? Kan semua teknologi itu dipakai untuk mempertajam kemampuan diri sehingga dia tahu apa sebenarnya diri manusia itu kan. Jadi ini saya kira perlu dicari oleh manusia, bahwa menghindari teknologi itu di zaman modern itu nggak mungkin. Tapi kita jangan menjadi korban dari teknologi. Hanya kita nggak tahu diri kita sendiri. Nah itu menarik tadi juga, Prof.
Jadi memang kemarin ada ungkapan di salah satu media sosial, Instagram kalau tidak salah, Prof. Bahkan sekarang itu banyak orang yang justru curhatnya ke ChatGPT itu tadi, Prof, bukan ke orang seperti itu. Kemudian juga bahkan itu tadi, karena gangguan mental itu disebabkan oleh konsumsi atas media sosial ataupun tontonan-tontonan yang memang secara kualitas itu masih tidak berkualitas. Nah, kira-kira ini untuk bekali diri, Prof, ataupun misal supaya saya lebih bijak lagi di dalam bermedia sosial, kira-kira seperti apa, Prof? Ya, orang harus tahu hakikat manusia. Jadi orang harus, kan pertanyaan filsafat zaman Sokrates itu kan pertanyaan untuk wahai manusia, kenalilah dirimu kan. Mengenal diri itu adalah sebuah pertanyaan yang paling tua. Tapi kan nggak pernah ada jawaban yang sempurna. Manusia-manusia yang datang di belakang hari, dia pun masih bertanya tentang siapa dirinya sendiri. Ya, jadi ini pertanyaan abadi. Dan jawabannya tidak pernah selesai. Setiap orang yang lahir kemudian mempertanyakan terus, siapakah diri aku sendiri? Nah, ini diri aku ini yang perlu dieksplor. Iya, pastinya sebelum mengetahui yang lain-lain, mengetahui diri sendiri. Karena mengetahui diri sendiri akan sampai kepada mengetahui terhadap Tuhannya. Kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu kan. Itu sebenarnya yang harus didalami. Kalau ini tidak ada, pengetahuan tentang diri nggak ada, kemajuan teknologi yang makin canggih, makin maju ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa memanfaatkan, tapi dijadikan korban dari teknologi yang menganggap bahwa semua yang disajikan itu benar. Itu, Prof. Ya kan? Padahal banyak yang disajikan itu artificial, buatan dari teknologi, atau juga disiapkan oleh otak buatan, kecerdasan buatan ya. Dan ini kalau ini dianggap kebenaran yang fundamental dalam hidup, pasti bukan. Oh, ini rekayasa dan kebanyakan dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Nah, ini relate sekali, Prof, atau ada hubungannya juga dengan beberapa fenomena yang diangkat oleh beberapa orang yang dibicarakan di podcast oleh pendidikan kah ataupun kesehatan. Jadi memang seperti itu tadi, Prof, orang sekarang sudah mulai banyak ataupun sudah pandai menemukan kepastian atau kebenaran, tapi tidak pandai untuk mengkaji diri sendiri, gitu, Prof. Nah, kalau Prof Musa sendiri nih, sebagai untuk menjawab pertanyaan itu tadi, Prof, man arafa nafsahu, bagi Prof Musa sendiri, diri itu seperti apa, Prof? Kan hasil kajiannya. Iya, kan dalam hidup ini kan kita banyak mendapatkan pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup itu kan kita makin mengerti siapa dirinya sendiri itu. Karena dia kan yang mengalami, dia yang bisa mengambil pelajaran. Jadi ini yang menurut saya, diri manusia itu tidak akan pernah selesai. Karena dari pengalaman hidupnya ini tambah terus. Gitu. Kesempurnaan, kelengkapan pengetahuan itu terus bertambah. Jadi menurut saya, sekarang harus diupayakan bahwa dia tahu tentang dirinya sendiri. Karena orang yang tahu tentang dirinya sendiri, dia akan tahu siapa yang membuat dirinya dan untuk apa dirinya diciptakan. Jadi kan ada pengetahuan sifatnya vertikal, hubungannya dengan yang Maha Kuasa yang menciptakan, juga hubungannya dengan yang horizontal. Jadi dua-duanya bisa dirangkaikan dari pengalaman hidup. Nah, dari situ sebenarnya lalu apakah dirimu itu akan lahir dari pengalaman-pengalaman hidup yang dipelajari sehingga tadi menemukan hubungan dengan Tuhan dan manusia. Dari situ lalu makna hidup itu sebenarnya terbangun dari kesadarannya tentang Tuhan dan kesadarannya tentang manusia. Karena kan mengetahui Tuhan nggak mungkin dong tanpa mengetahui manusia. Kan mengetahui Tuhan nggak mungkin dong kalau tidak mengetahui keciptaannya. Dengan sendirinya kalau kita bicara ciptaan ya manusia, alam semesta, dan ini kaitannya juga untuk ke
sifatnya yang kepada Tuhan kan. Dari situ sebenarnya bangunan konsep diri itu didefinisikan dalam pengalaman hidup manusia. Oke. Ya bahkan Tuhan pun kira-kira memfirmankan seperti itu ya Prof. Kalau supaya kenal saya, kenal dulu tanda-tanda saya, kira-kira seperti Nah ya itu kan, karena gimana, salah satu cara untuk memahami Tuhan itu kan, karena Tuhan kan bukan objek yang bisa diukur, ditimbang, difoto. Tapi kan dari ciptaannya, kita mengetahui siapa penciptanya. Ya, seperti itu, di UIN itu, yang di depan UIN itu ada museumnya pelukis Affandi. Gitu. Affandi sudah meninggal. Bagaimana mengetahui Affandi? Dari lukisannya. Dari ciptaannya dia ya, dari lukisannya. Hal yang sama kalau kita memahami hal-hal yang gaib ya. Indikatornya apa? Kalau nggak ada kan nggak ada yang gaib itu. Nah dari situ kita bisa merumuskan apa sebenarnya makna dari Tuhan melalui ciptaannya. Mohon maaf Prof, ini kesadaran seperti ini itu didapatkan atau diperoleh dari mana Prof? Apakah pengalaman hidup kah, atau memang pendidikan kah, atau memang dari orang tua kah, atau seperti apa Prof? Semuanya punya peranan ya. Karena dialog kita kan dalam pencarian diri nggak pernah dilepaskan dari orang tua. Sejak dia menyusui kan, dari situ ada dialog. Juga mengetahui diri sendiri itu juga diperoleh dari pergaulan pengalamannya dengan manusia. Ya, Anda kan sudah pernah bercinta, ya kan? Dari pengalaman bercinta itu Anda mendapatkan pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang cinta. Nah ya itu, Mas, cinta itu bisa dibawa ke hubungan dengan manusia, juga ke hubungan dengan Tuhan. Cinta kan tidak berdiri sendiri. Nah dari sini sebenarnya orang bisa merajut pengalamannya untuk membangun sebuah keyakinan hidupnya. Kan dari situ. Jadi semua tadi yang dibilang orang tua, pendidikan, lingkungan, itu semuanya punya pengaruh. Gitu. Karena ini kesadaran batin itu dibangun dari banyak pergaulan itu. Dari proses pengalaman hidup itu. Kalau mohon maaf Prof, mungkin ini agak personal pertanyaannya. Yang paling berkesan dari orang tua terutama dalam kutip mendidik atau pesannya seperti apa Prof? Buat saya tidak ada kekuatan di bawah Tuhan kecuali ibu. Menarik ini Prof. Iya. Bahkan buat kita, kalau kita mau mengukur kualitas seseorang, kau lihat aja bagaimana hubungannya dia dengan ibu. Bagi saya ya, apa yang saya peroleh selama ini bukan datang dari saya. Saya sih bukan siapa-siapa, nggak ada lah. Tapi saya merasa ini doa dari ibu. Jadi saya merasa ibu itu segala-galanya. Ya, karena sudahlah kalau saya melihat bagaimana rasanya jadi terharu gitu ya. Ini ibu itu luar biasa. Jadi kalau kamu mau lihat kualitas orang atau mau pacaran ya, sebagaimana semua kualitas pacarmu itu ditanya aja bagaimana hubungan dia dengan ibunya. Kalau hubungannya dengan ibunya itu nggak bagus, saya kira Anda perlu ragu-ragu. Ini orang nggak bagus. Ini penting itu. Bagi pengalaman saya, yang paling penting itu dari semua itu ibu. Karena ibu yang mengajarkan pertama kali kan, guru pertama kan ibu. Betul. Yang lain-lain itu guru di kelas, guru di universitas, ya guru. Tapi guru pertama saya adalah ibu. Karena dia mengajarkan apa saja dalam hidup ini. Waktu saya kanak-kanak kan diajari, ya, sehingga pikiranku yang naif itu kan sebenarnya dikoreksi dari ibu. Ini nggak benar, nih mesti gini, gitu. Bahkan ada ungkapan Prof, bahwa teori keadilan yang paling ideal itu berangkat dari hubungan ibu dengan anaknya, terutama ketika di dalam rahim seperti itu. Oh iya, kan ada pendidikan prenatal. Pendidikan prenatal itu kan pendidikan sebelum lahir kan. Itu dalam kandungan ada proses dialog. Cuma saya nggak tahu, saya nggak merasakan ya. Karena dulu kalau saya tahunya bagaimana hubungan
ibunya anak-anak dengan anak-anak. Itu kan sering kan kalau dia hamil, nanti besok kamu cek ya. Jadi saya kira penting itu, dari situ ya. Berarti memang bijak di dalam, terutama dalam konteks bermedia sosial itu sangat perlu sekali ya Prof ya. Terutama untuk tidak terdistrak, terganggu oleh konten-konten yang memang ya imma itu tidak ada manfaatnya, itu pun bahkan yang negatif itu tadi. Jadi saya kira pengalaman bermedia sosial itu mesti sebelum kita mengambil kesimpulan itu, setiap berita apa yang ada di medsos mesti kita mengambil jarak. Jangan langsung kita masuk di dalamnya kemudian menghakimi. Mesti kita membuat jarak. Ini apa yang sedang terjadi sebenarnya? Bagaimana dengan dirimu yang paling dalam itu, hubungannya apa? Kalau nggak ada manfaatnya, ya sudahlah, ini sebagai pengalaman saja. Jangan saya menguasai pikiran. Karena tadi kan saya bilang sama Anda, kamu mikirkan apa? Coba, pikiran-pikiran yang kau terjadi hari ini, coba dirumuskan. Jangan-jangan kau nggak memikirkan sesuatu yang bermakna. Jangan-jangan kamu itu setelah kamu coba amati, hari ini saya mikir apa, ternyata yang kamu pikirkan itu sampah. Dan buat apa kita mikirnya kayak gitu? Karena penderitaan itu dimulai dari pikiran. Kalau pikirannya sudah negatif, semua yang dilihatnya mesti negatif. Ya kan? Tapi kalau dari awal pikirannya positif, Anda sudah terkesima. Jadi saya kira pikiran itu harus dikoreksi oleh pikiran sendiri. Ini saya mikirkan sesuatu yang penting atau enggak? Jangan-jangan ini yang ada di kepala kita ini adalah pikiran-pikiran destruktif. Anda menjadi setan kalau sudah begitu. Karena Anda ingin merusak semua yang Anda dekatin. Jadi pikiran menurut saya paling kunci untuk bagaimana orang bisa bahagia. Kalau pikirannya itu yang ada di kepala, di otak kita itu pikiran-pikiran destruktif, pikiran-pikiran jahat, maka dia akan melahirkan kejahatan. Berarti memang apa yang dikonsumsi ataupun apa yang masuk ke dalam pikiran itu memang harus diperhatikan gitu, Prof. Bukan cuma diperhatikan, kita ngambil jarak. Jangan langsung menyatu. Kalau langsung menyatu kan, kalau kenyataan itu buruk kan kita menjadi bagian dari keburukan. Kita harus mengambil jarak. Apa yang disajikan dalam medsos itu sebenarnya apa artinya buat diri kita? Apa artinya semua itu dengan kerohanian yang kita punyain? Kalau nggak ada artinya semua, ini kan sebuah produk dari sebuah rekayasa kecerdasan orang. Kalau ini dipakai tanpa syarat, langsung aja kita masuk ke situ dan mengakui kebenarannya tanpa analisis yang mendalam, kita jadi korban dong. Berarti ibaratnya dikunyah dulu sebelum ditelan gitu ya kira-kira. Iya. Tapi lebih baik jangan dikunyah deh. Nanti kalau ngunyahnya nggak benar nanti ikut ketelan. Ya. Tapi mesti analisa ya. Iya, dipotong-potong. Begitu barang itu coba ditaruh di meja, coba Anda potong-potong. Anda analisa sebelum ditelan. Kalau ditelan nanti malah ada yang sebagian masuk, bahaya tuh. Ya. Nah, kira terakhir Prof, kira-kira pesan untuk kami terutama yang memang bersentuhan banyak sekali dengan media sosial ataupun bahkan perkembangan teknologi, supaya itu tadi Prof bijak dalam bermedia sosial dan juga supaya pikiran terjaga dari hal-hal yang memang sifatnya destruktif ya. Anda harus baca semuanya, tetapi jangan ditelan. Taruh di meja, potong-potong. Mana yang baik diteruskan, mana yang buruk ditinggalkan. Jadi kita bukan pembaca yang membabi buta ya. Ya, kita mesti orang yang bisa menseleksi apa yang kita baca. Tapi baca aja semuanya. Tapi seleksilah dengan kecerdasan agar kita tidak menjadi pengikut yang membabi buta. Itu kan jahiliyah namanya. Ya kan? Fanatik buta ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pemuja. Ya, karena kalau sudah fanatik buta kan jadi memuja. Seakan-akan kebenaran itu ya ini yang nggak keluar dari situ salah. Itu kan menyesatkan. Jadi hati-hatilah dengan pikiran.
koreksilah pikiran itu, jangan sampai menjadi pikiran yang menyesatkan. Karena Anda harus mengikuti pikiran yang baik, pikiran yang benar, bukan mengikuti pikiran yang menyesatkan. Di medsos itu jalan ke neraka ada, jalan ke surga juga ada. Menurut saya jangan ikuti jalan ke neraka, ikuti yang jalan ke surga. Baik Prof, terima kasih. Oke. Perbincangan obrolan yang saya rasa luar biasa sekali Prof. Berlagi itu kaitannya jadi dengan hal-hal yang sifatnya ruhaniyah juga ya, Prof. Terima kasih Prof. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.